akan mempelajari mengenai sistem rangka. Baiklah, sebelum itu, coba kita perhatikan gambar yang di samping. Dari gambar yang telah ditampilkan ini, terlihat jelas bahwa perbedaan antara tulang yang sehat dan tulang yang memiliki kelainan, seperti kifosis, lordosis, maupun skoliosis. Dari gambar yang telah ditampilkan ini, apakah ada hubungannya dengan olahraga maupun aktivitas lainnya? Ya, tentu saja ada. Olahraga membuat tubuh kita lebih lentur. Selain itu, olahraga juga melibatkan seluruh anggota tubuh bergerak secara beraturan dan berulang, dan dapat meningkatkan kebugaran jasmani kita. Sehingga, jika kita melakukan olahraga secara rutin, kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi, seperti kifosis, lordosis, dan skoliosis. Selanjutnya, kita perhatikan gambar yang selanjutnya, yaitu gambar orang yang berjalan membungkuk. Apakah kalian tahu artinya apa? Ya, orang yang berjalan membungkuk ini terkena penyakit osteoporosis. Ada yang tahu osteoporosis itu apa? Ya, osteoporosis adalah pengeroposan pada tulang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, dan jarang olahraga juga menjadi pemicu utamanya. Jika badan kita tidak dibiasakan untuk berolahraga, maka otot dan tulang kita akan kaku. Sehingga saat kita melakukan aktivitas, tulang kita ini sangat mudah sekali rapuh. Dan dalam jangka waktu yang lama, tulang kita akan mengalami pengeroposan. Nah, maka dari itu, manusia memang harus melakukan aktivitasnya karena manusia ini dapat bergerak secara aktif. Nah, kalian tahu tidak mengapa manusia dapat bergerak secara aktif? Ya, manusia bergerak secara aktif karena mereka memiliki alat gerak utama, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif ini biasa juga disebut dengan otot, sedangkan alat gerak pasif itu biasa disebut dengan tulang. Nah, otot dan tulang ini saling bekerja sama untuk menghasilkan energi sehingga tubuh kita dapat bergerak dan melakukan aktivitas seperti olahraga, memasak, mencuci, dan sebagainya. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai alat gerak pasif, yaitu tulang. Sebelum itu, perlu dipahami dulu ya, kalau sekumpulan dari tulang-tulang itu disebut dengan rangka. Dan pada susunan tulang ini yang menyusun sistem rangka pada tubuh manusia ini secara umum dibagi menjadi 3. Nah, ada 3, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Untuk tulang tengkorak itu sendiri memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ada bagian kepala dan bagian muka. Kemudian selanjutnya ada tulang badan. Tulang badan ini memiliki bagian-bagian seperti tulang ruas belakang,
kemudian tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang selangka, dan tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kemudian yang ketiga ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini memiliki beberapa bagian, di antaranya tulang lengan dan tulang tungkai pada kaki. Nah, tulang tengkorak dan tulang badan ini termasuk ke dalam rangka aksial. Rangka aksial artinya rangka yang menyusun sistem rangka tubuh pada manusia bagian atas. Sedangkan tulang anggota gerak itu termasuk ke dalam rangka apendikular. Nah, beberapa susunan tulang yang menyusun sistem rangka pada tubuh manusia ini sangatlah penting bagi tubuh karena mereka melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Contohnya saja, pada tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi bagian dalam kepala, yaitu otak. Sedangkan pada tulang badan melindungi organ-organ bagian dalam juga, seperti jantung, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis tulang yang menyusun sistem rangka pada tubuh manusia, apakah kalian tahu bahwa bentuk-bentuk tulang pada sistem rangka manusia ini berbeda-beda? Ya, berdasarkan bentuknya, tulang itu sendiri dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama ini ada tulang pipih. Yang kedua ini ada tulang tak beraturan. Yang ketiga ada tulang pendek, dan yang keempat ada tulang pipa. Dan setiap bentuk tulang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya, pada tulang pipih memiliki karakteristik dia bentuknya pipih, tersusun dari sekumpulan tulang kompak dan tulang spons. Contoh tulang pipih itu sendiri diantaranya ada tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian, yang kedua yaitu tulang tak beraturan. Tulang ini memiliki karakteristik bentuknya ini sangat kompleks sehingga disebut tidak beraturan. Contohnya pada tulang punggung dan tulang selangka. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek ini memiliki karakteristik bentuknya pendek dan bulat. Contoh dari tulang pendek itu sendiri adalah tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, tulang telapak tangan, dan tulang telapak kaki. Dan yang terakhir ada tulang pipa. Tulang pipa ini memiliki karakteristik bulat memanjang dan di bagian tengahnya berlubang. Contoh-contoh dari tulang pipa itu sendiri adalah tulang ruas jari dan tulang paha. Nah, setelah kita mempelajari tentang bentuk-bentuk tulang dan kita mengetahui bahwa bentuk-bentuk tulang itu bermacam-macam, apakah kalian ingin tahu apa fungsi dari beberapa tulang-tulang yang menyusun sistem rangka pada tubuh manusia? Baiklah, sekarang mari kita bahas fungsi dari beberapa tulang yang menyusun sistem rangka pada tubuh manusia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi tulang yang menyusun sistem rangka pada manusia. Yang pertama,
Yang pertama ini disebut tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalam kepala, yaitu otak. Kemudian, yang kedua, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, yang kedua ini merupakan tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah ini berfungsi untuk menjaga saraf-saraf otot yang terletak di sekitar mulut dan sekitar leher. Kemudian, yang ketiga, ada tulang leher. Tulang leher ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan mobilitas saat kepala melakukan gerakan. Jadi, semisal saat kita menengok, kita menghadap ke bawah, atau kita menengadahkan kepala. Kemudian yang keempat ada ini. Ada yang tahu ini tulang apa? Yang nomor 4 ini adalah tulang belikat. Tulang belikat ini berfungsi untuk menghubungkan antara tulang selangka, ini ya tulang selangka, dan tulang lengan atas, sehingga dapat mempermudah saat kita menggerakkan tangan kita. Kemudian yang selanjutnya ada tulang dada. Tulang dada ini kan tadi sudah disebutkan termasuk ke dalam tulang badan rangka aksial yang berfungsi untuk melindungi beberapa organ yang ada di dalam dada itu sendiri seperti jantung, hati, maupun paru-paru. Kemudian selanjutnya ada tulang punggung yang keenam ya. Tulang punggung ini berfungsi untuk menyeimbangkan anggota gerak bagian atas dengan anggota gerak bagian bawah. Selain itu, tulang punggung juga menjaga saraf tulang belakang. Kemudian selanjutnya ada tulang 7, ada tulang panggul. Tulang panggul ini berfungsi untuk penyangga organ di area perut. Kemudian yang terakhir ada tulang pergelangan tangan. Tulang ini berfungsi untuk membantu pergerakan tangan dalam melakukan aktivitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.